Halo Sobat Elizabeth, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa dengan saya Maria Novi dalam acara talk show Hidup Manis Tanpa Diabetes bersama Rumah Sakit Santa Elizabeth. Untuk rangkaian acara siang hari ini, yang pertama adalah talk show dengan tema Hidup Manis Tanpa Diabetes. Untuk acara yang kedua, pengumuman door prize. Akan disediakan 7 door prize untuk teman-teman penanya yang beruntung. Dan bagi teman-teman yang beruntung, silahkan menghubungi via DM ke Instagram RS Elizabeth. Untuk acara yang ketiga adalah penyerahan hadiah lomba IG Reels. Saat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber ahli yang akan mengupas tuntas tentang diabetes dan akan dipandu oleh host yang tak kalah hebatnya, Dr. Priska Wahyuwindarti, Dokter Umum Rumah Sakit Santa Elizabeth. Langsung saja kepada kedua dokter kesayangan kita untuk memulai acara talk show pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi atas kesempatannya. Selamat siang Sobat Elizabeth dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Dr. Priska mau membawakan talk show dengan topik Hidup Manis Tanpa Diabetes. Bersama dengan kita sudah ada Dr. Andika Putra, spesialis penyakit dalam yang merupakan salah satu dokter kesayangan di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Sehat dokter? Sehat, terima kasih. Hari ini kita mau mendiskusikan lebih banyak mengenai diabetes dokter ya. Tapi sebelum itu, hari ini teman-teman boleh bergabung bersama kami di IG Live. Anda boleh menuliskan pertanyaan, kebimbangan, keraguan, atau konsultasi apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti di akhir diskusi akan dijawab. Dan tidak hanya dapat konsultasi gratis, ternyata nanti akan ada door prize bagi Sobat Elizabeth yang pertanyaannya menarik. Jadi simak acara ini sampai akhir ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya akan menyampaikan profil singkat dari Dr. Andika Putra, spesialis penyakit dalam. Beliau ini ternyata lahirnya di Medan, ya, menyelesaikan pendidikan dokter dan program pendidikan dokter spesialisnya di Universitas Gadjah Mada, sehingga tidak diragukan lagi pasti menguasai sakit diabetes ini dengan baik. Nah, dokter, kita akan mulai ya topik kita ya ke diskusi inti dokter. Nah, sebenarnya diabetes ini kan sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Betul. Dan sudah sangat familiar di masyarakat. Ya. Nah, sebenarnya apa sih penyakit diabetes itu? Oh ya, baik. Saya jelaskan sedikit ya dok. Jadi diabetes itu suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, diabetes itu cukup sering ya di masyarakat. Jadi sahabat sekalian, jika ada yang menderita diabetes tidak perlu berkecil hati, karena memang menurut data sekitar 10% penduduk Indonesia mengidap diabetes. Banyak jadi ya, dok, ya? Tidak sendirian. Jadi kita bisa hadapi bersama. Iya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita sering di masyarakat itu kan mendengar bahwa ada diabetes kering, diabetes basah gitu ya. Orang yang kurus dengan diabetes kita sebut kering, yang gemuk kita sebut dengan basah. Nah, kira-kira sebenarnya ada macam apa aja sih dok diabetes itu? Oh ya, baik. Saya jelaskan sedikit mengenai beberapa tipe dan penyebab diabetes ya. Iya. Jadi ya kadang pada masyarakat awam itu sering ada kesalahpahaman, terutama orang yang kurus berarti gula darahnya mungkin bagus, ya, terbaiknya betul. Yang gemuk pasti tinggi. Betul. Jadi tidak seperti itu. Jadi diabetes itu ada beberapa tipe dokter Priska. Ya. Ada tipe 1, tipe 1 diabetes tipe 1 itu biasanya akibat bawaan dari lahir. Jadi muncul gejala pertama di usia remaja, dewasa sampai remaja yang diakibatkan dari ini kerusakan dari kelenjar pankreas. Jadi gitu ya. Kelenjar beta pankreas itu ada di sekitar lambung dan kandung empedu yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi insulin. Insulin ini berfungsi untuk memasukkan glukosa atau gula ke dalam sel sehingga bisa dipakai untuk aktivitas. Nah, pada penderita diabetes tipe 1 akibat yang
penyebab tidak diketahui ataupun autoimun. Autoimun itu ketika sistem pertahanan tubuh kita menyerang menyerang tubuh kita sendiri, itu merusak sel beta tadi sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi insulin yang cukup. Jadi pada diabetes tipe 1 itu orang tersebut akan bergantung pada insulin seumur hidupnya. Sedangkan yang tipe 2 biasanya muncul gejala sudah di atas 35, di atas 40, itu memang salah satu diakibatkan oleh faktor resiko dan pola hidup yang tidak sehat, sehingga pada suatu saat sel betanya itu masih mempunyai kemampuan untuk memproduksi insulin yang cukup. Namun dari sel otot, sel yang lain-lain dalam tubuh itu tidak mampu menggunakan glukosa itu dengan efektif, sehingga kadar gula darahnya akan tinggi. Sampai pada suatu saat sel beta tersebut kemampuannya berkurang dan membutuhkan insulin dari luar yang biasa kita berikan untuk pasien yang suntik, Dok. Kemudian ada diabetes tipe lain, misalnya pada orang-orang dengan kelainan pankreas maupun orang-orang yang mengkonsumsi obat pereda sakit. Kalau di masyarakat sering obat-obat anti radang, misalnya golongan steroid yang dexamethasone, methylprednisolone, itu akan menyebabkan kadar gula darah yang tinggi dalam periode yang singkat. Kemudian yang keempat adalah diabetes gestasional atau kita sering dengar pada diabetes pada ibu hamil. Ya, jadi diabetes ini biasanya muncul pada trimester kedua, trimester ketiga. Gula darah ibu hamil tersebut tinggi, padahal sebelum hamil dicek itu normal. Kurang lebihnya seperti itu, Dok. Ya, sudah jelas ya, Sobat Elizabeth, ada beraneka ragam penyebab terjadinya diabetes. Bisa karena secara gen ya berarti, Dok ya, secara gen kita tidak tahu penyebabnya apa sehingga gula darahnya tinggi sejak dini gitu. Betul, ya, Dok. Terus kemudian ada diabetes yang karena gaya hidup yang tidak sehat, kemudian ada diabetes tipe lain yang mungkin karena obat-obatan. Makanya hati-hati ya Sobat Elizabeth kalau beli obat sendiri gitu ya. Betul. Nah, kemudian juga ada diabetes pada ibu hamil. Nah, kira-kira untuk hidup yang sehat atau hidup seperti apa sih, Dok, yang paling sering bisa menyebabkan diabetes ini? Baik. Jadi diabetes sendiri tadi kan berdasarkan tipe, ada yang memang faktor resiko yang tidak bisa diubah, misalnya tadi kelainan bawaan atau memang ada keturunan dari orang tua, itu faktor resiko yang tidak bisa diubah. Namun ada faktor resiko yang bisa diubah, yaitu pola makan dan aktivitas. Jadi dianjurkan untuk makan makanan yang sehat, bukan makanan-makanan yang diproses seperti makanan kalingan, minuman bersoda, di mana makanan-makanan tersebut mempunyai kadar gula darah tinggi atau high glycemic index, sehingga ketika orang makan makanan tersebut akan menyebabkan lonjakan gula darah tinggi dalam waktu singkat, kemudian cepat turun sehingga cepat lapar dan orang akan makan lagi. Padahal dengan porsi yang sama orang tersebut sudah mendapatkan asupan kalori yang tinggi, namun tidak menyebabkan rasa kenyang. Kemudian kurangnya aktivitas fisik ya, Dok ya. Jadi di masyarakat kita karena pekerjaan, sekolah dan lain-lain yang menyebabkan halangan untuk beraktivitas olahraga, di mana dari WHO dianjurkan setiap minggu untuk olahraga minimal 150 menit per minggunya. Olahraga yang endurance ya, artinya aerobik yang boleh dimulai dari, jadi olahraga itu tidak hanya harus usia muda, jadi orang tua juga boleh dan disesuaikan dengan kondisi. Misalnya orang dengan nyeri lutut pada orang tua, apakah tidak boleh olahraga? Boleh. Ya bagaimana? Ya renang atau olahraga tangan itu boleh, silakan. Jadi tetap ada aktivitas fisik yang menyesuaikan dengan kondisi orang atau pasien tersebut, seperti itu. Nah, itu Sobat Elizabeth, di era zaman sekarang nih, kaum rebahan ya, kita harus tetap giat beraktivitas. Betul. Walaupun karena pandemi ya, Dok ya, jadi banyak yang sudah terbiasa mengadaptasi sesuatu yang baru, sehingga papa sekarang tinggal klik makanan datang ke rumah gitu ya, Dok ya, jadi lebih mudah sehingga mengurangi aktivitas kita. Nah, kira-kira sebenarnya untuk diabetes ini sendiri itu
bisa disembuhkan nggak sih? Ada beberapa kali misalnya pasien datang atau orang datang, saya sebenarnya ada riwayat diabetes, tetapi saya sudah nggak minum gula dan sekarang saya sehat, normal-normal aja. Itu bagaimana, Dok? Baik. Jadi pertanyaan apakah diabetes itu bisa disembuhkan atau tidak kembali lagi ke tadi tipenya. Kalau tipe 1 jelas sepanjang hidupnya pasti butuh insulin. Kalau tipe 2 yang tipe 2 awalnya minum obat, kemudian karena pasien tersebut bisa taat dengan dari mengatur segi pola makanan maupun aktivitas fisik, mungkin pada suatu titik pasien tersebut bisa mengontrol dengan terapi diet saja. Jadi terapi untuk diabetes itu terapi obat atau medikasi atau terapi dari diet dan aktivitas fisik. Jadi dengan pola hidup yang sehat masih bisa mengontrol kadar gula darah yang diinginkan seperti itu. Ya. Yang penting rajin kontrol gitu ya. Betul, Dok ya. Iya. Kemudian kapan sebenarnya kita harus memeriksakan diri gitu? Gejala apa yang harus kita waspadai? Apakah kalau aduh saya mudah lapar nih, saya periksa gitu. Yeah, atau bagaimana sih dokter sarannya untuk kapan kita harus cek? Baik. Ya. Baik, Dok. Jadi untuk diabetes sendiri sudah bergeser dari rekomendasinya. Dari awal itu umur 40 mulai pemeriksaan kadar gula darah, sekarang dianjurkan umur 35 tahun. Tetapi kembali lagi harus melihat kasus demi kasus. Misalnya orang tersebut mempunyai orang tua atau kakak adik yang mempunyai diabetes, tentunya pemeriksaan screening kadar gula darah tersebut boleh dimajukan usia misalnya 30 dan lain-lain. Itu kan pemeriksaan sederhana, hanya dilakukan pemeriksaan gula darah lewat jari. Itu sudah boleh. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan gula darah pertama itu normal, boleh diulang 3 tahun. Tetapi kalau ada dijumpai peningkatan gula darah walaupun belum masuk diagnosis diabetes, boleh diulang setahun lagi seperti itu. Oke. Ya. Sudah cukup jelas ya. Jadi rajin kontrol, terutama bagi yang beresiko atau ada yang punya keturunan dari keluarga, itu akan sebaiknya gitu ya, lebih baik kita deteksi secara dini sehingga kita bisa mengontrol gitu ya sakit diabetes ini. Nah, ada beberapa yang sudah bergabung dengan kita, dokter. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di IG Live dari Mami Wigayati. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar ibu hamil terhindar dari diabetes dan kenapa ibu hamil sering terkena diabetes? Bagaimana ini, Dok? Baik, saya coba jawab ya, Dok. Ya. Jadi pada ibu hamil sendiri memang tidak semua ibu hamil akan menderita diabetes. Tapi pada beberapa ibu hamil yang mempunyai predisposisi atau mempunyai faktor resiko, misalnya mempunyai ayah ibu dan kakak adik yang diabetes, atau riwayat pernah melahirkan anak lebih dari 4 kilo waktu lahir. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Nah, disarankan ibu hamil itu dilakukan, semua ibu hamil dilakukan pemeriksaan screening kadar gula darah mulai minggu ke-24 kehamilan atau 24 sampai 28. Nah, pada beberapa ibu hamil yang mempunyai faktor resiko tersebut memang terjadi kenaikan kadar gula darah disebabkan beberapa hormon pada kehamilan, misalnya kortisol, progesteron, estrogen, HPL. Hormon-hormon tersebut akan mengganggu fungsi dari sel beta tadi, sel beta pankreas yang memproduksi insulin, sehingga pada ibu hamil tersebut akan menjadi resiko untuk terjadinya kenaikan kadar gula darah karena insulin yang tidak cukup tadi. Oh ya, baik, semoga bisa membantu ya Ibu Mami Wigayati ini, Ibu atau kakak ya. Oh maaf, Dok, saya tambahkan sedikit ya. Oh ya, gimana, dokter? Untuk ibu hamil itu kalau didiagnosis diabetes itu harus dengan insulin ya terapinya, nggak boleh obat gitu. Ya. Nah, ini malah jadi ada pertanyaan dari saya. Kira-kira kalau ada beberapa orang yang saya nggak mau, jadi menentukan sendiri terapinya. Saya tidak mau minum disuntik insulin, saya maunya minum obat aja gitu. Saya nggak mau ketergantungan gitu sama obat gitu. Baik. Nah, sebenarnya itu ada tipe-tipenya atau kapan sebenarnya kita harus benar-benar insulin, dan ada beberapa orang yang mungkin dengan obat saja. Itu bagaimana, dokter? Baik. Jadi begini, Dok.
pada diabetes yang tadi tipe 1 itu mau nggak mau membutuhkan insulin sepanjang hidupnya. Mau nggak mau suntik Mau gitu nggak ya mau, dok betul. ya. Ya. Sedangkan pada diabetes tipe 2 itu kita boleh mulai dengan terapi oral, artinya minum obat saja satu jenis. Ketika pasien tersebut berobat, diberikan obat satu jenis sampai 2 jenis tergantung dari kadar HbA1c. HbA1c itu yang akan menggambarkan kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan itu kontrolnya bagaimana sih? Seperti itu. Gitu, ya. Ya. Jadi kalau pada saat pasien datang kadar HbA1c di atas 7,5 misalnya 7,6, 7,7 itu boleh dimulai dengan satu terapi obat. Kemudian pasien tersebut minum obat selama 3 bulan, tapi kadar HbA1c-nya masih kurang dari 7, target kita kan 7 dok. Iya. Kalau kurang dari 7 kita menambahkan obat kedua. Kemudian 3 bulan belum tercapai target, tambahkan obat ketiga. Kemudian 3 obat masih belum tercapai dengan insulin. Tapi pada beberapa kasus, misalnya pasien tersebut datang dengan gejala gagal jantung, atau ada infeksi paru-paru, atau kenaikan kadar gula darah yang sangat tinggi yang mengancam jiwa, atau tadi kasus kehamilan itu membutuhkan insulin. Ya. Jadi sebenarnya bukan mau dan tidak mau ya dok ya, tapi dokter yang akan memeriksa dan memutuskan sesuai dengan kondisi tiap pasiennya begitu. Kapan menggunakan insulin dan kapan bisa menggunakan obat gitu ya dok ya. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak, kan minum obatnya kan termasuk jangka panjang ya dok ya gitu. Nah terus nggak rajin, bosan gitu. Sebenarnya apa bahayanya sih dok ketika ini tidak terkontrol? Kan kadang-kadang malah justru di masyarakat beredar kalau kita minum obat setiap hari nanti karena lama-lama ginjalnya rusak deh gitu. Nah gimana dokter? Baik, pada kesempatan ini izin saya luruskan juga ya. Jadi memang penyakit degeneratif artinya penyakit-penyakit yang sering dijumpai pada usia tua. Misalnya diabetes, hipertensi itu berbeda dengan penyakit-penyakit yang akut ya. Misalnya orang batuk pilek sekali minum 1 minggu sembuh. Gitu ya. Sedangkan pada diabetes ataupun hipertensi itu pasien wajib kontrol secara berkala. Ketika pasien tersebut telah diberikan obat, gula darahnya sudah terkontrol, bukan berarti pasien tersebut sembuh, tapi artinya pasien tersebut terkontrol karena obat. Jadi nanti dengan kontrol yang baik, dengan pola hidup yang sehat, pasien tersebut mungkin pada suatu titik bisa tadi diganti dengan terapi diet dan aktivitas fisik saja. Nah, pada beberapa kasus pasien sering kurang kurang paham, artinya merasa sudah sembuh, tidak kontrol, akhirnya tidak ada keluhan ya, terutama pada usia-usia tua, tiba-tiba kok makin lama makin lemes, kencingnya makin banyak. Itu ternyata dicek gula darahnya tinggi sekali sehingga menarik cairan, dibuang terlalu banyak jadi dehidrasi. Nah, hal-hal tersebut yang mengancam jiwa. Jadi penting untuk pasien maupun keluarga itu harus saling mengingatkan, saling mendukung agar kontrol rutin seperti itu. Nah, ini hal yang sangat penting Sobat Elizabeth. Jadi jangan pernah memutuskan menghentikan pengobatan sendiri. Jadi harus pastikan konsultasikan kepada orang yang tepat gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua ya dokter ya, yang sudah masuk dari Ninothito ya. Nah ini, mengapa anak-anak bisa terkena diabetes? Oh tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya, tapi mungkin kurang jelas dokter, mungkin bisa sekali lagi dijelaskan kenapa sih kok anak-anak bisa terkena diabetes gitu. Iya, tadi ya, jadi anak-anak yang terkena diabetes itu paling sering diabetes tipe 1 ya, tadi yang terjadi autoimun, yang dimana sistem pertahanan tubuh kita menyerang sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga beta pankreas tersebut tidak dapat memproduksi insulin dengan efektif, sehingga sepanjang hidupnya pasien membutuhkan insulin. Atau ada juga diabetes yang disebut onset of the young ya, jadi diabetes yang muncul pada usia-usia muda tapi termasuk tipe 2. Jadi seperti itu. Baik, semoga bisa membantu ya. Sudah beberapa kali awal juga sudah dijelaskan sama dokter Andika. Kemudian yang berikutnya dokter ini dari Sakiem 08. Nah ini, bagaimana jika punya keturunan sakit diabetes? Dan bagaimana kalau suka minum minuman manis? Nah, berapa dalam kali sehari dan apakah maaf dokter.
Itu pertanyaan yang sebelumnya ya dari Sagium 08, bila kita dapat terapi metilprednisolon ya jangka pendek, misalkan saat kita dapat terapi itu, apakah kita perlu memantau gula darah dok selama minum obat tersebut, karena obat tersebut bisa menyebabkan peningkatan dari gula darah gitu ya dok ya? Iya baik, terima kasih Bu Sagium ya atas pertanyaannya. Jadi penggunaan steroid dalam hal ini metilprednisolon, dexamethasone atau prednison itu memang menyebabkan peningkatan hormon kortisol namanya. Hormon kortisol itu menyebabkan produksi gula darah yang berlebih namanya gluconeogenesis, sehingga obat-obat tersebut menyebabkan kadar gula darah tinggi. Namun tidak semua pasien yang mendapatkan steroid jangka pendek itu kita monitor gula darah. Bergantung pada dosis berapa tinggi dosisnya. Misalnya pada kasus-kasus yang sampai membutuhkan dosis di atas 32 mg, 64 mg akan kita pantau, terutama pasien tersebut mempunyai faktor resiko diabetes. Sedangkan misalnya pasien masih usia muda, tidak ada faktor resiko, cuma dapat dosis metilprednisolon 4-16 mg, tidak kita lakukan pemantauan. Baik ya, tergantung dari dosis obatnya ya. Nah, berikutnya dari Endah Mawarni 1. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana jika punya keturunan sakit diabetes, dan bagaimana kalau sudah punya keturunan suka minum minuman manis gitu dok. Nah, berapa kali dalam sehari, dan apakah bila sudah pakai insulin bisa ganti? Mungkin ini dua pertanyaan yang berbeda begitu ya. Jadi bagaimana kalau kita punya keturunan diabetes dan suka minum minuman manis gitu ya. Jadi berarti resikonya semakin bertambahkah gitu. Nah, terus yang berikutnya, kalau kita sudah suntik insulin, apakah nanti bisa kembali ke minum obat minum gitu dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Enda Mawarni ya. Jadi ini juga harus saya luruskan dok. Jadi pada pasien-pasien diabetes itu prinsipnya tetap harus bahagia. Ya, semua harus bahagia. Harus bahagia, walaupun diabetes harus bahagia. Tidak boleh stres. Karena seperti ini dok. Jadi pada beberapa pasien yang saya temui itu anggapannya kalau diabetes itu nggak boleh makan. Jadi makannya cuma 2 sendok, 3 sendok. Akibatnya pasien, apalagi orang tua, di mana pada orang tua terjadi atrofi otot, artinya pengacilan otot dan lain-lain. Padahal masih membutuhkan otot yang baik untuk bisa beraktivitas fisik dengan baik ya. Jadi orang-orang tersebut malah makannya hanya sangat sedikit. Pada diabetes sendiri sudah tambah kurus, dengan asupan makan yang kurang baik juga tambah kurus. Jadi prinsipnya pada diabetes sendiri boleh makan. Jadi yang dianjurkan dokter, perbanyaklah porsinya. Yang dilarang dokter ya kurangi dosisnya, porsinya. Ya, misalnya sayur-sayuran itu diperbanyak porsinya agar pasien tersebut merasa kenyang. Dan protein-protein dipilihlah yang bergizi dan sehat, misalnya putih telur, ikan laut ya. Sedangkan yang dikurangi yang manis-manis, makanan berproses maupun makanan-makanan seperti jeroan ya, kepiting, cumi-cumi. Nah, kemudian suka minum manis ya boleh sesekali boleh, tetapi tadi yang dilarang dikurangi, yang dianjurkan diperbanyak. Kemudian berapa kali dalam sehari butuh? Oke. Jadi insulin itu ada beberapa macam Dr. Priska. Jadi insulin itu ada insulin yang memang menargetkan menurunkan kadar gula darah puasa, atau insulin yang menurunkan kadar gula darah setelah makan. Jadi yang insulin yang menurunkan kadar gula darah puasa itu disuntiknya sehari sekali, boleh pagi boleh malam. Kemudian yang menurunkan gula darah setelah makan, setiap akan makan disuntik itu 3 kali. Kemudian ada juga insulin yang dalam satu pen itu sudah ada insulin campuran menurunkan gula darah puasa dan gula darah setelah makan, itu bisa disuntik 2-3 kali. Kemudian ketika orang tersebut sudah menggunakan insulin, mungkin pada saat diagnosis kadar gula darahnya sangat tinggi, atau ya ada satu dan lain hal, misalnya tadi proses infeksi dan lain-lain sehingga dibutuhkan insulin. Nah, kemudian ketika pasien tersebut sudah kontrol dengan baik, makanan sudah baik, aktivitas fisik baik, kadar gula darahnya sudah relatif terkontrol, bisa kita switch dengan obat saja, seperti itu. Intinya sih bisa ya, bisa. Dari insulin ke
obat minum gitu bisa, asalkan gitu lagi-lagi yang penting terkontrol dan pastikan itu berdasarkan konsultasi dengan dokter gitu ya. Jadi tidak memutuskan sendiri gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Diah Putri Mentari. Pada penderita diabetes yang sudah melakukan pemotongan luka, apakah diabetes masih bisa disembuhkan? Mungkin karena ada luka gitu pada pasien diabetes, mungkin sering dia jadi luka, penyembuhannya kurang bagus begitu ya dokter, sehingga terus ada amputasi atau ada pemotongan gitu. Nah, apakah saat sudah mengalami seperti itu, sudah mengalami komplikasi berarti ya dokter ya, apakah diabetesnya masih bisa disembuhkan? Iya, baik. Jadi kalau pada kasus sampai diabetes yang menyebabkan luka ya, artinya kontrol gula darah pasien tersebut kurang baik, sehingga menyebabkan aliran darah ke kaki dan lain-lain itu terganggu, sehingga menyebabkan jika ada luka sulit sembuh ya. Memang pada kasus-kasus seperti ini cukup rumit dan kompleks ya. Artinya ketika seseorang sudah mendapatkan luka, kemudian infeksi sampai dilakukan pemotongan, butuh beberapa dokter untuk menangani hal tersebut. Nah, untuk diabetes sendiri memang tadi seperti yang saya sampaikan tidak disembuhkan tapi dikontrol. Ya, sekalian saya edukasi ya. Jadi semua pasien diabetes itu wajib menggunakan alas kaki dimanapun, walaupun di rumah wajib menggunakan alas kaki. Kuku rutin dipotong. Jadi setiap hari di depan cermin itu disediakan cermin kecil, itu melihat kakinya apakah ada luka, lecet, apakah ada kapalan, kukunya apakah ada yang tumbuh ke samping. Itu hal-hal seperti kecil tersebut ternyata sangat berpengaruh pada resiko terjadinya komplikasi tadi kita namakan ulkus diabetes ya. Baik dokter. Untuk pertanyaan yang berikutnya yang dari Melanie Adin, sebenarnya ini tadi sudah disinggung ya pertanyaan terkait penggunaan insulin. Nah, untuk pasien yang sudah rutin menggunakan insulin, boleh merubah dosisnya nggak karena merasa gula darahnya baik? Jadi sehari ini 12 unit, kok hari ini agak lemes, nggak doyan makan gitu, saya turunkan jadi 10 unit, boleh nggak dokter? Boleh, baik. Terima kasih Ibu Melanie Adin ya pertanyaannya. Melanie Adin. Ya, Melanie Adin. Jadi pada pasien-pasien yang menggunakan insulin memang disarankan mempunyai alat pemantauan gula darah mandiri ya. Artinya memang ketika orang menggunakan insulin itu kan dapat menurunkan gula darah relatif cepat, relatif yang sesuai prediksi kita. Namun pada beberapa kasus misalnya orang tersebut makannya sedikit, tidak ada nafsu makan, berpotensi untuk terjadinya gula darahnya rendah, ngedrop. Terutama pada orang-orang tua, perasaan lapar, perasaan berdebar-debar, perasaan berkeringat dingin yang disebabkan kadar gula darah rendah itu gejala tersebut jarang muncul, itu yang bahaya. Tahu-tahu tidak sadar. Jadi disarankan memang mempunyai alat gula darah, dicek yang gula darah sebelum makan 8 jam, gula darah 2 jam setelah makan, dan gula darah sebelum tidur. Jadi ini penting untuk monitor tinggi rendahnya gula darah dan resiko terjadinya hipoglikemia atau kadar gula darah yang ngedrop. Nah, apakah pasien tersebut boleh mengubah dosis? Sebenarnya boleh-boleh saja, asal memang paham, sudah berkomunikasi dengan dokter dan mempunyai alat gula darah sendiri. Ketika pasien tersebut mendapatkan misalnya insulin yang 3 kali porsi, 3 kali setiap makan, dosis 10, pasiennya makan setengah, boleh suntik 5 ya. Atau pasien nggak makan, itu tidak disuntik, cuman tetap harus dimonitor. Betul. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kadar gula darah naik atau turun gitu ya. Bukan berarti karena tidak makan terus gula darahnya terus turun gitu ya dok ya gitu ya. Jadi itu suatu persepsi yang kadang-kadang juga bisa keliru. Jadi intinya adalah pastikan kalau memang mau mengubah dosis ya punya alat pemantauan di rumah gitu untuk cek gula darahnya, sehingga kita bisa memastikan apa benar kalau kita turunkan dosisnya gula darahnya juga ikutan turun gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari Bune Yota ya. Apa penyebab glukosa 2 jam setelah makan lebih rendah dibandingkan glukosa puasa? Ini pertanyaannya. Ya. Jadi ya ini ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi gula darah itu ada namanya gula darah puasa atau gula darah setelah makan. Pada beberapa orang ketika dilakukan screening, dicek gula darah puasa normal, terus orang tersebut merasa sehat.
Padahal ketika diberikan makan, atau yang lebih tepat adalah tes glukosa, Dok. Jadi pasien tersebut diberikan glukosa 75 gram, kemudian dievaluasi 2 jam kemudian dilihat kadar gula darahnya. Jadi memang pada beberapa orang itu kan ada insulin, namanya insulin basal dan insulin prandial. Insulin basal itu adalah insulin yang ada di dalam tubuh yang mengontrol kadar gula darah ketika tidak ada makanan masuk. Kemudian prandial adalah insulin yang di dalam tubuh untuk mengontrol kadar gula darah setelah diberikan asupan makan. Nah, jadi ada 2 mekanisme berbeda yang terjadi di dalam tubuh, mekanisme alami. Nah, pada penderita diabetes ada yang dominan yang mana nih? Yang insulin terganggunya insulin yang basal atau yang prandial. Jadi memang ketika dokter periksa itu kan dicek yang puasa dan setelah makan. Itu yang akan menjadi pilihan dokter, target mau yang mana dulu, walaupun kalau ketika insulin diberikan target utamanya adalah menurunkan kadar gula darah puasa dulu. Gitu, Dok. Baik, itu sudah sangat jelas ya, Sobat Elizabeth ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Rizky Dionisius. Nah, apakah obat diabetes untuk anak sama dengan obat diabetes untuk dewasa? Jadi prinsip terapi berarti ya, prinsip terapinya dari untuk anak-anak sama dewasa itu apakah sama gitu ya? Baik, terima kasih Pak Rizky Dionisius ya untuk pertanyaannya, cukup bagus ini. Namun karena saya dari bagian penyakit dalam, saya akan mengomentari di bagian penyakit dalam ya. Jadi anak-anak itu biasanya jarang diabetes kecuali yang tadi tipe 1 tadi. Kalau diabetes tipe 1 ya memang pilihan utamanya tetap harus insulin. Cuman untuk dosis ya menyesuaikan dengan kadar gula darah dan keadaan anak tersebut. Mungkin Pak Rizky Dinosius itu boleh nanti konsultasi dengan dokter anak di sini gitu ya, agar mendapatkan jawaban yang ini sesuai ya. Ya, karena prinsipnya kalau diabetes untuk anak tetap masuknya ke dokter anak begitu ya, ya, betul. Dokter ya. Ya. Terus ini dari Damar Jawoto ya. Nah, dan pertanyaannya adalah ini konsultasi ya, tapi ini anak-anak dokter ya, nggak apa-apa ya dok, kita coba ya. Apa-apa. Dok, anak kami usia 3 tahun, didiagnosa asma bronkial dan selalu dapat metilprednisolon 4 mg. Nah, setiap kambuh minum obat itu menolong. Nah, berisiko diabetes tidak dokter ke depannya? Nah, mohon saran terbaik. Satu lagi dok, kalau cepat tertidur termasuk arah diagnosa diabetes gitu nggak dok? Saya takut mau cek ngantuan gitu ya dok ya. Jadi kalau ngantuan pelor di mana-mana nempel langsung molor gitu tuh, itu salah satu gejala gula darahnya tinggi atau tidak. Sama tadi pertanyaan yang awal tadi, anaknya selalu mendapatkan terapi metilprednisolon tadi yang bisa menaikkan kadar gula darah gitu. Nah, itu apakah kedepannya bisa efek sampingnya gula darahnya jadi naik gitu dok? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Damar Jawoto. Saya akan coba menjawab dari sekali lagi sisi penyakit dalam ya. Jadi kalau sebenarnya pada kasus asma bronkiale sebaiknya menggunakan terapi, kalau metilprednisolon kan glukokortikoid termasuk steroid yang untuk mengurangi radang pada saluran nafas. Nah, sebenarnya pada kasus asma bronkiale sebaiknya diberikan steroid topikal, artinya yang semprot atau hisap. Jadi efek anti-inflamasi atau anti radangnya hanya lokal pada saluran nafas, dan untuk sistemik atau ke tubuh itu rendah efek efek sampingnya minimal artinya. Karena penggunaan steroid oral yang metilprednisolon jangka panjang itu juga harus diperhatikan selain ya tadi diabetes, hipertensi, pengeroposan tulang, itu memang harus diperhatikan. Jadi sebaiknya Pak Damar konsultasi dengan dokter anak, apakah putra jenengan itu butuh obat steroid yang semprot atau hisap untuk mengontrol jika asma itu agar tidak sering kambuh seperti itu. Kemudian kalau cepat tidur termasuk diagnosis diabetes atau tidak? Baik, jadi diabetes sendiri ada gejala klasik namanya dok. Jadi gejala klasik itu pasien tersebut akan merasa sering lapar, artinya akan sering makan, sering merasa kehausan, sering buang air kecil dan buang air kecilnya banyak. Kemudian pada pria nyun sewu ada terjadi gangguan ereksi, kemudian pada wanita dapat menyebabkan
gatal pada nynseo vaginanya. Kemudian pada beberapa kasus ketika terjadi komplikasi bisa keluhan kesemutan ataupun mual-mual. Itu salah satu klinis dari diabetes sendiri. Jika Pak Damar itu mempunyai faktor resiko, misalnya Bapak Ibu ada diabetes ataupun gejala-gejala yang saya sebutkan, mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan gula darah ya. Gitu. Begitu, semoga bisa membantu ya Pak Damar Zawoto ya. Kemudian ini sebenarnya udah 30 menit ya dokter ya. Ini pertanyaan terakhir ya, nanti untuk pertanyaan yang lain kita bisa balas dengan DM atau konsultasi lebih lanjut begitu ya. Kalau sudah terkena diabetes begitu dok, kira-kira olahraga apa yang tepat untuk pasien dengan diabetes? Oh ya, baik. Jadi prinsipnya penderita diabetes itu sama dengan orang pada umumnya ya. Tapi sekali lagi case by case, artinya pada orang tersebut ada komorbid yang lain atau tidak. Misalnya pada diabetes tapi fungsi jantung masih baik, fungsi sendi masih baik, jadi pasien tersebut masih boleh olahraga tadi yang endurance ya, misalnya jogging, berenang, jalan cepat, itu boleh dengan target itu. Jadi pasien tersebut memeriksakan nadinya berdasarkan usia. Jadi usia 220 dikurangi usia, kemudian dikalikan maksimal 75% dari hasil pengurangan tadi. Itu targetnya. 55 sampai 75%. Nah, kita ulangi lagi dok, berarti berapa? 220 dikurangi usia. Kemudian boleh ya 60 sampai 75% dari hasil pengurangan tadi, itu targetnya yang harus dicapai. Artinya olahraga yang baik itu nggak sampai yang ngos-ngosan ya, gitu, karena pembakaran ini kan olahraga juga selain pembakaran kalori, melatih jantung juga, karena kalau terlalu capek itu terjadi anaerob. Olahraga anaerob itu tidak dapat membakar lemak secara efektif. Kemudian pada pasien-pasien diabetes yang sudah ada komplikasi, misalnya luka di kaki, kan nggak mungkin kita minta beliaunya lari ya. Jadi boleh beli alat olahraga yang ditaruh di meja untuk kayu tangan, itu boleh, silakan. Jadi ataukah ada komorbid jantung misalnya, kan tidak boleh kita minta beliaunya lari, nanti serangan jantung. Jadi pasien tersebut tetap disarankan olahraga, namun dikurangi di jalan. Biasanya orang-orang dengan komorbid jantung, penyakit jantung, itu sudah ada rekomendasi dari dokter jantung ketika melakukan tes treadmill, seberapa lama, seberapa cepat detak jantung maksimal yang boleh dicapai agar tidak terjadi serangan jantung ataupun gangguan irama jantung ketika melakukan aktivitas fisik. Jadi acuannya seperti itu. Ya, ini adalah jawaban terakhir dari pertanyaan yang terakhir. Nah, dengan demikian kita juga berada di penghujung acara kita siang hari ini. Banyak sekali sebenarnya pertanyaannya ya, dan seru juga gitu, tapi waktu kita juga terbatas. Nah, mungkin Sobat Elizabeth yang masih ada pertanyaan boleh kita ya konsultasi atau DM gitu boleh, nanti kita akan masih kita layani gitu ya. Nah, kalau misalnya masih ingin konsultasi yang lebih lanjut ya, dengan senang hati Dokter Andika dan kami semua di rumah sakit membantu, dengan senang hati kami akan bantu Sobat Elizabeth ya. Kemudian yang berikutnya tadi akan ada door prize untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik, akan diumumkan di akhir acara oleh MC. Jadi simak terus sampai akhir. Dan kita juga berterima kasih sekali sama Dokter Andika karena sudah berkenan membagikan ilmunya dengan sangat jelas gitu ya dokter. Terima kasih ya dokter. Dan akhir kata, ada tutur kata dan ada perilaku yang kurang berkenan dari kami selama membawakan acara ini. Kami juga mohon maaf. Jalan-jalan ke Padang, jangan lupa beli gulali. Jika ada kesempatan datang, bolehlah kita jumpa kembali. Ya, kita kembalikan acara ke MC. Terima kasih. Demikian talk show pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah pengumuman door prize. Bagi para penanya yang beruntung untuk mendapatkan door prize adalah yang pertama dari akun @mamiwigayati. Yang kedua dari akun @diahputrimentari. Yang ketiga dari akun @melaniadin. Yang keempat dari akun
@buneyota, yang kelima dari akun @rizky_dionisius, yang keenam dari akun @damarjarwoto, yang ketujuh dari akun @trivenasari. Bagi Sobat Elizabeth yang beruntung, silahkan untuk mengirim DM ke Instagram Elizabeth untuk info pengambilan door prize. Acara selanjutnya adalah penyerahan hadiah lomba IG Reels. Kepada perwakilan para pemenang dipersilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama dari akun @ayukristiani, yang kedua dari akun @korlin.tito. Hadiah akan diserahkan oleh Dr. Victorius Adi Mulyanto selaku Direktur Utama Rumah Sakit Santa Elizabeth kepada Direktur. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya Maria Novi selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan. Saya akhiri, selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.